Halo adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi ya dengan Karya di sini. Hari ini kita mau sekolah minggu kembali. Kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, sebelumnya apa kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Di sini siapa yang sudah belajar tatap muka? Ayo, siapa? Oh, sudah banyak ya. Kalau untuk adik-adik yang sudah belajar tatap muka di minggu depan, jangan lupa ya, jangan lupa kita cuci tangan, jangan lupa kita jaga jarak, jangan lupa kita untuk selalu pakai masker. Oke? Oke. Oh iya, di sini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Kau berikan hingga pada saat ini. Sebentar kami anak-anak-Mu ya Tuhan ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarkanlah kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami juga boleh Engkau berikan kesehatan untuk setiap kami ya Bapa. Jadikanlah kami anak-anak yang semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memohon ampun kepadamu. Haleluya, amin. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan
adik-adik, apa kabar semuanya? Sudah pada makan belum? Supaya kita tetap sehat dan kuat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Dika mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa bersatu dalam Tuhan. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan hari yang cerah dan indah kepada kami. Tuhan, terima kasih atas tubuh yang sehat supaya kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan juga berkati Kak Dika yang akan memberikan cerita firman Tuhan pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, adik-adik sudah pernah dengar tentang cerita orang lumpuh yang disembuhkan belum? Nah, sebelum kita bercerita tentang firman Tuhan, Kakak Dika mau tanya, adik-adik punya teman nggak sih yang sedang sakit? Nah, kalau punya, adik-adik pernah nggak datang ke rumah teman adik-adik, membawa buah, memberikan semangat untuk supaya teman adik-adik bisa cepat sembuh? Ada nggak yang pernah punya pengalaman teman yang sakit, lalu sama-sama dengan teman-teman yang lain memberi patungan supaya bisa membelikan hadiah, kado, supaya dia cepat sembuh, diberikan semangat. Nah, di Alkitab juga ada cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ceritanya adalah tentang teman-temannya yang mau menolong orang ini supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan penyembuhan. Nah, Bapak Ibu di rumah boleh membantu adik-adik di rumah untuk membaca di Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Nah, ceritanya tentang seorang lumpuh yang tidak bisa lagi untuk bergerak. Dia tidak bisa lagi, dia cuma tiduran aja, kerjaannya tidur aja. Kenapa tidur doang kerjaannya? Karena badannya lemas, otot-ototnya tidak bisa menopang tubuhnya, sehingga dia tidak dapat berdiri. Dan akhirnya dia lesu di kasur aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Kasian nggak? Kasian sekali. Dan tapi dia punya teman-teman yang mau menolong dia, membantu dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar. Banyak sekali orang datang, berbondong-bondong datang. Bahkan ada orang Farisi juga datang. Banyak juga orang sakit yang saat itu datang untuk menemui Tuhan Yesus supaya mereka disembuhkan. Karena mereka tahu Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, pada waktu itu orang lumpuh ini juga diajak oleh teman-temannya datang untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Orang sakit ini juga pengen sembuh, tapi dia nggak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena banyak sekali orang, padat, rapat, nggak bisa lewat menuju Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya jauh sana, ada di dalam ruangan. Tapi teman-temannya ini tidak patah semangat. Temannya ini pengen supaya teman yang lagi sakit ini sembuh dari sakitnya. Akhirnya mereka berusaha, mereka mengangkat kasurnya si temannya jadi tandu. Adik-adik tahu tandu gak? Itu alat yang dipakai untuk mengangkat orang yang tidak bisa berjalan. Nah, lalu mereka mengangkat temannya, tapi tetap nggak bisa lewat. Gimana ya caranya supaya bisa lewat? Mereka akhirnya punya ide. Ayo kita angkat saja dia ke atas rumah. Lalu dari atas rumah kita bongkar atapnya, lalu kita turunkan sampai dia ke atas Tuhan Yesus. Diturunkan supaya dia sampai ke depan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka bersama-sama, ayo angkat. Mereka gotong royong. Ada banyak teman-temannya yang mau bergotong royong untuk membantu temannya yang lagi sakit ini supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus.
Mereka bekerja keras supaya sampai ke atas rumah karena berat. Teman ini berat, sama kasur-kasurnya juga berat sekali. Diangkat, sampailah mereka di atas rumah itu. Tapi atap rumahnya juga berat. Akhirnya mereka bersama-sama bekerja sama membongkar atap rumah. Mereka bongkar atap rumahnya sampai akhirnya ada lubang yang cukup besar untuk temannya bisa masuk ke dalam rumah itu dari atap. Wah, mereka bekerja sama semuanya dan menurunkan temannya untuk bisa sampai ke depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melihat kerja keras mereka memuji teman-temannya ini. Katanya kepada mereka, imanmu telah membuat engkau untuk tidak berdosa lagi. Engkau diampuni dari dosa, katanya. Dosanya telah diampuni. Aduh, tapi ada orang-orang yang gak suka. Kok Tuhan Yesus bisa ya berkata dosamu telah diampuni? Emang dia siapa sih? Kata dia. Adik-adik, banyak orang yang gak suka saat orang lain berdoa bagi orang lain. Saat orang lain baik kepada orang lain. Banyak orang yang gak suka. Tapi kita tidak boleh seperti itu ya. Tuhan Yesus selalu berkata kepada orang itu, lebih baik mana aku berkata dosamu telah diampuni daripada aku berkata angkatlah tilammu, angkatlah kasurmu, berjalanlah. Lebih gampang mana, kata Tuhan Yesus? Lebih gampang berkata bahwa dosamu telah diampuni. Tapi dia itu adalah Tuhan. Dia juga punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Dengan penuh kuasanya dia berkata bahwa angkatlah kasurmu, berjalanlah pulang, kata dia. Orang yang sakit, yang lumpuh ini, yang tadi tiduran di kasur, yang diangkat teman-temannya, dia berdiri, dia bangun, dan dia bersuka cita. Dia angkat kasurnya, dan dia pulang dengan penuh sukacita bersama teman-temannya. Dan orang-orang semuanya takjub, takut, karena Tuhan Yesus telah membuat sebuah kuasa. Nah, adik-adik, kuasa di sini mengajarkan bahwa untuk bertemu Tuhan Yesus, untuk mencapai sebuah kesembuhan, teman-teman bisa membantu teman-teman yang sedang sakit untuk bisa cepat sembuh. Caranya, teman-teman membantu dia, teman-teman memberi semangat kepada yang sakit supaya dia bisa semangat lagi dalam menjalani kehidupan. Ketika kita membantu orang yang sedang kesusahan, ketika kita membantu orang yang sedang sakit, kita bisa menjadi teman yang baik untuk orang lain. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi teman yang baik buat temannya? Dan kita bisa memberkati orang lain dan memberikan kesembuhan karena Tuhan Yesus melihat bahwa apa yang kita lakukan sangat berharga. Apa yang kita berbuat untuk teman kita boleh membantu teman kita untuk sembuh. Tuhan Yesus suka pada orang-orang yang saling membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau membantu teman-temannya yang sedang kesusahan? Semuanya pasti mau kan? Kalau mau, adik-adik bisa tanya kepada guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu, siapa sih anak sekolah minggu yang sedang sakit? Kami sama-sama mau membantu supaya dia cepat sembuh. Adik-adik bisa membuat video, adik-adik bisa membuat sebuah kartu ucapan. Nanti guru-guru sekolah minggu boleh membantu adik-adik untuk menyampaikan pesan adik-adik atau ucapan cepat sembuh dari adik-adik kepada teman yang sedang sakit. Nah, siapa di sini yang mau membuat ucapan cepat sembuh ya? Aku di sini akan berdoa untuk kamu. Kakak ulangin sekali lagi ya. Cepat sembuh ya. Aku di sini akan berdoa untuk kamu. Ya, adik-adik boleh bikin satu ucapan
untuk teman yang sedang sakit, supaya temannya bisa semangat lagi, bisa kembali sehat lagi, dan nanti kita bisa bermain bersama dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, untuk teman kami yang sedang sakit, siapapun itu, Tuhan berikanlah kesembuhan. Tuhan, kami tidak ingin melihat teman-teman kami yang sedang sakit untuk tetap kesepian. Tuhan, kami mau sama-sama bermain lagi suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.